Halo teman-teman, kali ini aku akan menceritakan sedikit tentang pengalamanku sama keluarga kecilku uh, bersama Saung ya beberapa hari yang lalu. Pada saat libur hari kerja, kami memutuskan pergi untuk mengunjungi suatu kebun binatang di Lamongan di Maharani Zoo. Di sana seperti biasa kami melihat-lihat banyak sekali hewan-hewan yang mungkin belum aku lihat selama ini. Dan maksudku melihat secara langsung. Sebelumnya kita mungkin hanya melihat harimau dari gambar atau dari video dari layar kaca. Bagaimana kita melihat atau membayangkan fantasi-fantasi terhadap hewan itu yang sebenarnya nyata. Secara langsung kita bisa melihatnya di Maharani Zoo Lamongan. Apa ya? Pertama-tama kita masuk, kita akan disuguhi oleh pemandangan hewan herbivora. Ada beberapa rusa dan saya lupa namanya. Mungkin ini cukup asing juga di tempat tinggal saya di desa, atau bahkan di dekat hutan pun saya belum pernah melihat hewan semacam itu. Ada suatu kambing yang memiliki tanduk yang cukup panjang, aku lupa namanya. Juga ada beberapa burung seperti burung beo, burung jalak bali, dan mereka ada di sana. Dan saya juga cukup senang karena karena melihat anak dan istri saya bisa melihat hewan-hewan itu dengan kebahagiaan yang kebahagiaan yang mungkin belum pernah aku lihat selama ini. Mereka melihat-lihat juga mengabadikan momen dengan berfoto atau membuat video-video kecil, beberapa video potongan-potongan video yang sebelumnya sudah aku unggah dalam kanal ini. Jadi di sana mungkin aku mencoba mencoba mengeksplor sudut-sudut pandangan atau sudut-sudut dalam mengambil video di sana, dan aku selipkan sepotong kata-kata yang entah itu puitis, entah itu humoris. Aku hanya suatu spontanitas, dan pada saat itu memang aku sedang belajar mengedit video dan mencoba membuat sesuatu yang lebih dari apa yang kulakukan sebelumnya. Namun ada yang menarik di sana. Ada juga yang mungkin tidak bisa aku lupakan, yakni melihat harimau putih. Harimau putih ini pernah aku ada suatu pengalaman tersendiri antara aku dan harimau putih. Ini karena memang membaca sebuah novel. Jika teman-teman mungkin tidak asing, ini adalah novel dari Arifin Adhika, seorang penulis India, The White Tiger. Ternyata di kebun binatang Maharani Zoo dan gua ini ada seekor harimau putih. Namun pada saat itu si harimau putih ini sedang tertidur. Ia terlelap. Mungkin pada saat siang hari ia sedang kepanasan, dan mungkin memang enaknya pada siang hari adalah tidur siang. Dan itu yang dilakukan si harimau putih. Aku melihatnya ia tidur di balik seperti di bawah rindang pohon bambu kecil itu. Dan ketika melihat itu aku seolah-olah teringat sebuah kisah bagaimana seekor harimau putih ini sesuatu yang cukup istimewa di dalam novel The White Tiger. Ia mengatakan bahwa novel harimau kehadiran sosok seekor harimau putih ini adalah suatu hal yang cukup istimewa. Ia adalah alegori dalam satu cerita itu. Di suatu sekolah, anak-anak di India kebanyakan tidak ada yang bisa membaca, dan pada saat itu ada seorang anak yang bisa membaca, dan ia dikatakan si anak ini adalah The White Tiger atau si harimau putih.
Jadi ia adalah suatu anomali atau suatu hal yang istimewa. Eh, Bagaimana kita melihat kebanyakan mungkin harimau berwarna oranye ya, berwarna jingga dengan lorek-lorek hitam, dan ia muncul dengan warna putih dengan lorek-lorek hitam, dan ini adalah suatu hal yang fenomena, atau kita bisa menyebutnya mungkin fenomena. Nah, di sini novel The White Tiger ini sebelumnya juga mendapatkan penghargaan The Man Booker Prize. Ini kurang lebih sama dengan apa yang didapatkan oleh Eka Kurniawan dalam bukunya Lelaki Harimau. Jadi buku ini cukup menghibur menurutku. Ia menceritakan bagaimana perjalanan seorang anak kecil. Entah ini bisa disebut Bildungsroman atau tidak, namun ia menceritakan tentang kisah si anak ini mulai dari kecil hingga ia dewasa. Bagaimana ia menjadi seorang yang selalu ingin memberontak dalam dirinya. Ia tidak ingin sesuai dengan apa yang terjadi pada takdirnya. Jadi di sini diceritakan si anak ini adalah anak yang bisa membaca di satu sekolah, satu-satunya anak yang bisa membaca. Ia melihat suatu mobil ketika pada suatu saat di mobil ini pergi ke kampungnya, dan ia melihat suatu keistimewaan terhadap mobil ini, dan ia ingin bisa menaiki atau menjadi sopir dari sebuah mobil. Nah, namun ini adalah suatu yang melawan atau paradoks dengan apa yang terjadi dalam kehidupannya, bahwa di India kurang lebih ada 1001 suku kalau tidak salah, atau ras, yang mana seperti ini, bahwa jika kau dilahirkan, kalau kita di Indonesia mungkin, jika kau dilahirkan dari keluarga petani, maka mau tidak mau sampai kapanpun kamu harus menjadi seorang petani. Nah, di sana juga dikatakan bahwa jika kau lahir dari suatu keluarga pembuat roti, kau juga harus menjadi pembuat roti kelak, seperti itu. Namun si The White Tiger ini, aku lupa nama tokoh si bocah ini, novel ini juga sudah pernah difilmkan. Bocah ini menolak, tidak mau menjadi menjadi apa yang telah menjadi takdir yang melekat di keluarganya. Ia ingin menjadi sopir pribadi atau menjadi sopir sebuah mobil. Akhirnya ia melawan, memberontak keluarganya, dan mengikuti test drive jadi sopir. Di sini juga dikatakan ada suatu pernyataan menarik. Jadi ketika kau menjadi sopir, kau harus berani melawan, bahwa kau harus mengibaratkan jalan raya adalah hutan rimba. Jadi kau harus berani bersaing di sana, berani hidup di sana. Dan si bocah ini akhirnya berhasil. Ia menjadi sopir dari suatu bos orang kaya semacam itu. Nah, namun di sana karena memang ia sudah menerima atau sudah menjadi sopir, dan ia seakan-akan ia merasa berhasil sebenarnya. Namun pada saat itu si bocah ini mengalami suatu insiden, dan ia merasa menjadi orang yang menjadi korban, padahal ia tidak melakukan suatu kejahatan semacam itu. Kurang lebih semacam itu, cukup seru. Jadi mungkin aku tidak perlu menceritakan di sini juga. Ada beberapa hal memang yang menyinggung. Dan yang kedua ini adalah tentang beruang putih. Tidak ada di Maharani Zoo, tidak ada beruang putih, beruang kutub putih. Hanya ada replika atau suatu patung beruang kutub putih di sana. Dan ini mengingatkanku tentang sebuah novela kecil dari Claudio Orejo Vicuna, seorang penulis dari Argentina kalau di sana. Ini dia bukunya. Buku terbitan margin kiri. Dalam buku kenang-kenangan mengejutkan si beruang kutub ini, kita akan disuguhkan suatu hal yang baru, bagaimana cara memandang suatu kebebasan. Jadi dalam buku ini kita akan diceritakan bagaimana
Baltazar. Jadi nama si beruang kutub ini, bagaimana pertama kali si beruang kutub ini ditangkap dari sebuah kutub, dibawa oleh manusia dan dibawa ke kebun binatang. Dan di sanalah ia merasa ada yang berbeda dengan kehidupan hari-harinya yang sebelumnya bebas, ia mampu bergerak kemanapun, namun di kebun binatang ini ia terbatas ruang, jadi ia tidak bisa bebas seperti di kutub utara atau tempat asalnya dulu. Namun ketika ia merenung, ia melihat pengunjung kebun binatang itu yang menemukan suatu seolah-olah ia menemukan hidayah lah. Bagaimana suatu kebebasan itu diartikan lain, dan ini dinarasikan oleh Baltazar, seorang beruang kutub. Baltazar, si beruang kutub ini melihat bahwa ada suatu raut muka yang berbeda antara si manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Dan kenapa ini terjadi? Ia memikirkan bahwa apakah ini karena memang mereka merasa tertekan, sehingga si Baltazar ini berpikir bahwa sebenarnya ada suatu penjara yang di luar penjara ini, maksudnya ada suatu penjara besar atau penjara lain yang telah memenjarakan mereka para manusia itu, selain penjara yang telah memenjarakanku, si Baltazar ini. Ini seakan-akan ya memang suatu alegori yang relevan dengan apa yang terjadi sekarang. Penjara mungkin diartikan secara tersirat, seakan-akan kita mungkin akan melihat penjara dalam bentuk yang lain, entah itu seperti pekerjaan, entah itu seperti suatu hal yang tidak membuat pikiran kita bebas. Dan di sini Baltazar mengatakan suatu hal yang cukup menarik terkait kebebasan. Ia mengatakan bahwa suatu penjara ini menurutku belum seberapa, karena ia masih belum bisa merenggut keinginanku untuk hidup. Dan mungkin esensi kebebasan yang cukup tinggi di sana dikatakan oleh si Baltazar ini kebebasan yang cukup jarang sekali untuk kita pahami. Dan mungkin pada saat ini pun aku cukup merenung cukup lama, apa sih yang sebenarnya yang dinamakan kebebasan itu. Apakah kebebasan itu hanya terkait dengan batas terhadap ruang sehingga kita mampu bergerak kemanapun? Namun ketika kita hadapkan pada realitas, kebebasan ini cukup kompleks, dan Baltazar seakan-akan memberikan gambaran sedikit tentang kebebasan yang ia pahami. Mungkin ada juga kebebasan lain yang yang dipahami oleh beberapa orang yang di luar kita. Dan mungkin teman-teman jika ingin membaca buku ini lebih jelas atau lebih lengkap, mungkin bisa langsung saja membaca buku ini. Bukunya tipis, cukup ringan juga. Mungkin sekali duduk sudah selesai membaca ini. Mungkin itu saja terkait Maharani Zoo dan gua. Aku rasa cukup cukup menyenangkan lah jika dihadapkan bahwa suatu tempat wisata di Lamongan yang menurutku cukup menghibur. Dan pada saat pertama aku masuki juga aku cukup kaget, ternyata di Lamongan ada tempat yang semacam ini. Mungkin itu saja dariku. Jika konten semacam ini bermanfaat untuk teman-teman, silakan subscribe, like, komen, share barangkali. Mungkin itu saja, sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.